Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu, TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul UMJ, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga berbahagia. Amin amin ya Rabbil alamin. Dan senang sekali program UMJ Talks bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai Sahabat Tangan-Tangan Harapan bersama dengan Naufal Alif Ramadan yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga relawan di Erdams UMJ. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Naufal. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Naufal? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Naufal ini sekarang semester 6 ya Naufal semester ya? 6 betul. Dan aktif sebagai relawan. Iya. Ya, ini kalau boleh tahu kenapa sih Naufal kok tertarik untuk menjadi relawan, apa yang menggerakkan hati Naufal tuh? Ya sebenarnya menjadi seorang relawan ini kan memang sudah tugas yang mulia ya Kak. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia relawan, awalnya saya memang tidak sengaja gitu tercebur di dalam dunia relawan ini. Karena kan kalau udah dibilang kalau udah kecebur mending basah sekalian gitu. Makanya dari awal saya masuk relawan karena saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu masyarakat seperti itu Kak. Seperti itu ya. Iya. Berarti ini baru ikutan terjun jadi relawan ketika gabung jadi mahasiswa UMJ ya? Iya betul. Pas saat masuk pertama kali di semester 1? Pas saya menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru? Iya. Oke, nah Naufal ini jadi relawan di Erdams UMJ ya? Iya betul. Erdams UMJ itu apa sih? Apakah itu semacam lembaga untuk relawan, donasi atau gimana tuh ya? Ya, jadi Erdams ini itu ada sebuah singkatan. Kepanjangannya adalah Emergency Response in Disaster and Medical Service. Jadi Erdams ini bergerak di bidang penanggulangan bencana dan pelayanan medis. Khususnya kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gitu. Iya. Jadi tadi ada apa singkatannya panjang itu dan memang itu dari UMJ ya, dari untuk UMJ. penanggulangan bencana dan medis. Nah, kalau betul jadi tugasnya apa aja tuh? Setiap ada bencana atau gimana? Ya, sebenarnya tugas dari Erdam seperti namanya, di saat ada bencana sebisa mungkin kita akan respon bencana gitu. Dan nggak menutup kemungkinan karena kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kami juga datang untuk cek kesehatan, kegiatan cek kesehatan, dan juga kami buka charity, open donasi seperti itu Kak. Seperti itu, Iya. menarik sekali ya. Nah ini Kak Vini lihat kamu juga bawa helm. Iya, ini helm buat apa nih? Ini helm biasa saya gunakan ketika respon bencana untuk melindungi kepala gitu Kak. Jadi ada sebutannya namanya 3A, yaitu 3A, aman diri, aman korban, dan aman pasien. Aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Ya, jadi ini salah satu bagian dari 3A tersebut, yaitu aman diri gitu. Aman diri, biar kita jangan sampai kita nolong relawan tapi ternyata kitanya malah nanti yang jadi korban. Iya, ya. Jadi harus itu. safety juga gitu. Berarti ini relawan itu sama dengan tim SAR juga ya? Ya, atau gimana? Kalau bisa dibilang emang seperti itu, karena kebetulan kami dari Erdams ini di saat terjun relawan ini kami bagian dari klaster medisnya gitu. Jadi klaster-klaster ini ada banyak bagiannya Kak gitu. Gitu, luar biasa sekali. Nah, kamu udah pernah terjun bantu secara langsung kemana aja tuh? Nah, kalau untuk terjun langsung, kami yang paling sering itu di wilayah Kota Tangerang Selatan, karena kami juga harus memprioritaskan wilayah kita sendiri dulu nih, udah aman atau belum. Terus yang paling jauh itu kemarin saya terjun pas waktu gempa Cianjur itu Kak, yang 5,6 skala Richter itu. Nah, itu ada pengalaman seru seperti apa tuh, atau yang berkesan di sana tuh? Waktu di gempa Cianjur, pengalamannya kita bisa bertemu dengan masyarakat sekitar, terus juga bertemu dengan relawan-relawan dari seluruh Indonesia. Dan pengalaman yang paling berkesannya adalah di saat sebelum terjadinya kami datang gitu, di saat bencana itu terjadi, pasti warga-warga sekitar merasa berduka dan bersedih karena mungkin kehilangan materi atau kehilangan anggota keluarga yang disayanginya. Nah, di saat kami datang sebagai relawan, itu kami melihat wajah dari para penyintas itu menaruh harapan yang besar gitu kepada kita, karena mereka tahu kita pasti akan membantu. Dan yang paling sangat saya saya ingat-ingat gitu,
di saat kami membantu penyintas khususnya anak-anak gitu. Kami mengadakan kegiatan yang namanya psikososial untuk membantu merefresh itu ingatan dari anak-anak gitu. Jadi kita membuat games, kita makan bersama, kita bermain bersama yang bertujuan untuk mengembalikan senyuman mereka. Jadi sebenarnya relawan ini nggak butuh diberi apa-apa gitu. Yang penting melihat penyintas ini tersenyum itu udah hadiah yang paling spesial sih untuk relawan itu. Udah bahagia. Udah bahagia banget, bener Kak. Iya, itu berapa lama di sana tuh? Waktu pas di Cianjur, alhamdulillah 7 hari, waktu itu semingguan. 7 hari seminggu ya. Itu izin kuliah atau memang kebetulan lagi libur? Ya, alhamdulillahnya dari fakultas juga mensupport gitu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang memang udah diberikan izin gitu. Karena kan tugas yang mulia juga untuk datang ke sana ya. Benar. Orang tua juga izinin? Orang tua alhamdulillah support terus Kak. Support ya. Oke. Nah untuk kamu tadi kan di Cianjur ya. Selain itu ada lagi nggak selama menjalani perkuliahan ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada pengalaman lainnya ke daerah terjun juga membantu korban bencana gitu? Waktu itu belum lama, waktu ada banjir di daerah Bintaro waktu itu, saya terjun di sana. Itu malam hari, waktu itu banjirnya ketinggiannya sekitar sedada orang dewasa. Nah di situ, dalam ya? Iya lumayan dalam banget ya? itu Kak. Itu perumahan terendam semua. Nah saya bersama teman-teman langsung turun nih menolong warga setempat. Dan ini mungkin termasuk hal yang paling berkesan juga ya, karena di saat saya sedang menolong, itu di blok sebelah ada yang meminta pertolongan. Tolong seperti itu kan. Nah sedangkan di blok sebelah itu ada wanita parubaya, itu kita bisa bilang nenek-nenek yang sedang menderita sakit, dan itu harus kita rescue gitu pada hari itu juga. Nah di sini kami bingung, yang mana harus kami tolong duluan, benar itu Kak. Maka dari itu kami mempelajari yang namanya triase. Triase itu adalah bagaimana cara kita memprioritaskan mana yang harus kita tolong duluan gitu. Maka dari itu kita menolong yang nenek-nenek tersebut, kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Setelah itu baru kita kembali menolong yang lain gitu Kak. Gitu, oke. Iya. Jadi ada nilai-nilai prioritas ya yang harus ditolong seperti itu ya. Luar biasa. Nah dari pengalaman kamu sebagai relawan, ada nggak momen-momen berkesan ataupun spesial, atau mungkin kamu pernah mendapat penghargaan misalnya gitu? Ya alhamdulillah semenjak saya menjadi relawan, mungkin hal yang paling saya anggap sebagai reward untuk saya itu ya itu yang saya bilang senyuman masyarakat yang kita tolong gitu ya Kak. Terus yang kedua sebagai pendukungnya itu saya pernah mendapat penghargaan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan atas dedikasi waktu terjun ke Cianjur gitu. Terjun ke Cianjur ya, benar. Langsung dari Tangerang Selatan. Iya, dari Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Baik Noval, ini menarik sekali. Kita akan kembali bahas ya tentang dunia relawan ini seperti apa. Tapi kita jeda sejenak ya Noval ya, dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kali ini kita membahas tema mengenai sahabat tangan-tangan harapan bersama dengan Naufal, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Naufal ya. Nah Naufal, ini kamu benar-benar sudah menentukan pilihan menjadi relawan, itu kan tadi sebuah perbuatan yang mulia. Iya betul. Kalau boleh tahu memang cita-cita kamu apa sih Naufal? Ya waktu awal lulus SMA itu cita-cita saya memang menjadi seorang dokter Kak. Cuman karena sekarang saya berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin memang ini udah takdir saya gitu untuk meneruskan apa yang udah saya pilih gitu. Untungnya tetap sama. Untungnya tetap sama di ranah kesehatan juga. Ya. Betul. Baik. Nah tadi kan relawan itu ada suka dukanya, itu pasti kan. Pernah nggak kamu ngerasa, aduh berat ya jadi relawan ya seperti ini gitu, ataupun mungkin merasa kayaknya perjuangan aku nggak dihargain ya? Ada nggak momen-momen selain yang sukanya tuh ada dukanya gitu, ataupun momen-momen yang kamu jadi belajar sesuatu dari situ? Ya mungkin di saat saya sedang turun respon bencana, momen yang paling menyakitkan itu adalah di saat kita menolong korban,
tetapi hasilnya korban itu tidak bisa diselamatkan gitu. Itu yang sedih, iya, yang itu sangat sedih sedih ya. banget, merasa kita gagal banget gitu jadi relawan. Terus juga ini untuk diri sendiri waktu itu mungkin merasa insecure sih, lebih ke insecure. Kenapa insecure-nya? Melihat relawan kan waktu itu banyak tuh Kak. Nah, melihat kemampuan dari relawan-relawan yang lain yang mungkin saya pikir udah melampaui saya gitu, udah di atas saya juga berpikir saya insecure gitu. Saya nggak bisa seperti mereka gitu. Nah, itu mungkin yang bisa menjadikan diri saya ini bangkit untuk mengintrospeksi diri, belajar lebih dalam mengenai ilmu-ilmu yang saya pergunakan gitu di saat turun menjadi relawan. Itu mungkin yang bisa bikin saya bisa bangkit gitu, Kak, bisa introspeksi diri dan lebih belajar lebih giat lagi. Iya, Masya Allah. Nah, ketika kamu merasa orang tadi nggak bisa nih menyelamatkan itu ataupun juga mungkin sempat down lagi, apa yang penyemangat yang kamu lakukan penyemangat untuk ya, tetap tapi jangan tinggalin dunia relawan deh, kayaknya aku masih mau nih di dunia relawan gitu. Ya mungkin kalau dari penyemangat gitu biasanya support orang tua itu penyemangat sekali, dan support teman-teman walaupun memang kita bisa dikatakan gagal gitu dalam bertugas, tapi kan kedepannya lagi masih banyak orang yang butuh kita gitu, khususnya butuh relawan. Jadi kita nggak boleh nyerah sampai di titik dimana kita lemah gitu. Kita harus terus mengasah, terus bangkit untuk membantu masyarakat gitu ya. Nantinya siapa tahu di saat ada musibah kita bisa dibutuhkan gitu kan. Iya betul sekali. Nah, terus kira-kira kamu bagi waktunya dengan kuliah gimana nih? Nah, kalau untuk bagi waktu ya emang kalau untuk masalah waktu emang sulit banget sih Kak ini. Karena kebetulan saya di semester 6 ini sudah mengajukan judul skripsi karena kan ada program 3,5 tahun ya. Terus juga tapi cepet loh itu 3,5 tahun. Aktif sebagai relawan tadi sempat ke Cianjur juga seminggu ya. Iya, maka dari itu mungkin pembagiannya dengan kegiatan organisasi dan jadwal kuliah atau kegiatan yang lain mungkin saya lebih melihat urgensinya dulu gitu Kak. Kegiatan mana sih yang lebih diprioritasin gitu. Cuma balik lagi, kalau untuk masalah jadwal kuliah atau tugas kuliah itu kan memang sudah kewajiban sebagai mahasiswa dan pelajar. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan itu. Mungkin dilihat dari kegiatan organisasinya aja yang kita bisa kesampingkan gitu Kak. Gitu. Iya. Oke, nah selain di Erdams ini ada ikut organisasi lain ya? Atau ini aja? Kalau khususnya di UMJ saya hanya bergelut di Erdam saja di fakultas, dan juga mungkin olahraga gitu, biasanya ikut basket juga di UMJ gitu. Ada basket juga ya. Cuma tadi itu untuk waktunya lihat skala prioritasnya. Iya, lihat skala prioritas benar. Baik, nah pengalaman kamu kuliah di UMJ ini, menurut kamu UMJ ini gimana sih kampusnya? Seru banget Dosen-dosennya juga mungkin. Seru banget kalau kuliah di UMJ ini, karena saya bergelut di bidang relawan, alhamdulillah dari UMJ sendiri tuh suportif gitu, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Dan juga melihat dari fasilitas yang udah cukup lengkap lah untuk kita memperbaiki atau mengembangkan diri gitu. Terus juga dosen-dosennya baik, terus khusus dosen-dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang selalu suportif, dari fakultas juga terkadang suportif di saat kita sedang ingin turun respon bencana, dari fakultas memberikan transportasi gitu kadang, terus mobilisasi juga. Nah itu mungkin yang bisa saya pikir, wah ini UMJ suportif juga gitu untuk kegiatan relawan mahasiswa gitu. Mahasiswa ya. Iya. Nah rencana kamu ke depannya gimana setelah lulus, nanti selesai skripsi 3,5 tahun dari UMJ gitu? Seperti apa? Ya untuk mungkin harapan ke depannya itu saya bisa menggeluti dunia relawan ini lebih dalam lagi gitu, tanpa meninggalkan tujuan yang udah saya raih di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Saya juga nggak mau bekerja tanpa minat dan bakat saya gitu. Mungkin harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan nanti di suatu saat nanti sesuai dengan minat dan bakat saya sebagai SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, tanpa meninggalkan dunia relawan gitu. Jadi kalau bisa ada benang merah ya, iya, ada penambungan ya. Betul. Ada tetap berkecimpung di dunia relawan dan juga dari ilmu kesehatan masyarakat. Kalau di dunia relawan itu sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan, misalnya apa yang boleh ataupun yang tidak boleh gitu kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau menggeluti dunia relawan, untuk mungkin ini pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi relawan kali Kak, boleh ya gitu, saya menyempatkan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menjadi relawan, tidak hanya berlandaskan niat saja gitu Kak, karena niat saja tuh
tidak cukup untuk menjadi seorang relawan. Memang niat saja itu sudah bagus, tetapi kita juga harus punya ilmu dan bekal. Karena di saat kita menolong itu kita harus menggunakan ilmu dan bekal yang udah kita punya gitu dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jangan sampai kita di sana niat menjadi penolong malah yang jadi ditolong gitu Kak, karena nggak punya bekal dan ilmu. Gimana kita menolong ternyata kita nggak mampu. Iya, bener. Kita entah misalnya kita sakit ya, atau kita nggak tahu cara-caranya lainnya ya. Seperti itu ya. Seperti itu Kak. Nah itu apa yang harus diperhatikan? Apakah kita harus tahu misalnya tentang ilmu pertolongan pertama, mengatasi kecelakaan atau apa tuh? Iya, itu ilmu P3K itu pertolongan pertama itu sangat basic sekali ya sebenarnya, itu juga yang harus kita punya. Dan juga kebetulan di RM sendiri saya juga mengikuti pelatihan yang namanya Basic Life Support, terus juga pelatihan mitigasi bencana gitu, pelatihan P3K dan lain-lain gitu. Itu udah sangat dasar sekali sih untuk menjalani Gulut Relawan itu gitu. Jadi ada mitigasi bencana. Iya, ada mitigasi bencana, ya. betul. Oke, luar biasa sekali. Naufal ini seru banget. Nah, kalau misalnya teman-teman di UMJ juga ingin gabung di Erdam, itu gimana caranya? Kalau untuk gabung di Erdam sih khusus mahasiswa aktif Fakultas Kesehatan Masyarakat aja Kak, karena kami ini berbentuk lembaga semi ortom yang setara dengan himpunan mahasiswa gitu, belum menjadi UKM. Belum menjadi UKM. Jadi hanya khusus untuk mahasiswa aktif Fakultas Kesehatan Masyarakat aja. Gitu. Semoga kedepannya bisa juga lebih luas lagi. Iya, untuk teman-teman FKM. Kamu selain di UMJ ini ada gabung juga nggak organisasi relawan di luar? Kalau untuk organisasi relawan di luar ada yang namanya itu Potensi Tangsel. Itu tuh adalah sekelompok organisasi yang dimana itu berkesinambungan dari seluruh relawan di Kota Tangerang Selatan ini gitu. Jadi dia menaungi seluruh relawan di Kota Tangerang Selatan. Terus juga saya masuk ke dalam squad, namanya Squad Penanggulangan Bencana Indonesia, itu bertepatan di Jakarta. Itu dia menaungi seluruh relawan se-Indonesia gitu Kak. Dari situ ada yang pernah ikutan terjun langsung juga? Iya, kebetulan waktu pas di Cianjur itu kita kolaborasi tuh bareng-bareng. Ada yang dari Squad Penanggulangan Bencana, ada juga dari Potensi Tangsel gitu. Oke. Ada nggak kondisi di mana ada bencana nih kamu ingin turun, terjun membantu gitu kan secara langsung, tapi ternyata aduh kayaknya nggak memungkinkan nih, atau suasananya nggak mendukung nih, jadi nggak diperbolehkan gitu, jadi mungkin bantunya dengan cara lain gitu? Iya, ada sih Kak, waktu itu di saat Merapi erupsi, itu memang kita sangat disayangkan ya, belum waktunya gitu untuk turun, karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa dipaksain. Kebetulan berbenturan dengan jadwal kuliah juga, terus mungkin dari fasilitas Erdam yang punya itu belum mumpuni gitu, belum memadai gitu sih Kak. Jadi demi faktor keamanan, iya, faktor dan juga keselamatan. Benar. Jadi nggak turun dulu. Mungkin bantunya dengan cara lain ya? Bantu dengan cara lain. Mungkin waktu itu kita juga membantu dengan cara berdonasi aja gitu, mengirimkan donasi. Iya. Oke, sip. Ya, ini menarik sekali ya Naufal ya. Kita jeda sejenak ya Naufal ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Naufal. Ini tentang dunia relawan ya pemirsa ya. Nah, ini di belakang ada foto-foto Naufal nih. Oh iya. Ini Naufal lagi pakai jas alma mater ya. Iya, betul. Oke, ini kita lihat ya, ada foto-foto kegiatan Naufal apa lagi nih. Wah, ini bersama siapa nih Naufal? Ini bersama Bapak Wakil Wali Kota Tangsel Kak, Bapak Pilar Saga. Yang kasih penghargaan itu? Iya, betul. Oke, Wali Kota Tangsel. Nah, ini di acara apa tadi? Ini acara apel kesiapsiagaan bencana di Kota Tangerang Selatan. Oke, yang ini? Ini waktu respon banjir di Bintaro. Oh, yang Bintaro tadi ya? Ini yang udah di save areanya, di tempat aman. Yang tadi sempat sampai yang sedada itu ya, di dalam perumahannya ya. Oke, ini masih di Bintaro ya, benar. Ini berapa hari banjirnya, lama? Ini banjirnya sekitar 3 harian Kak, nggak surut-surut. Nah, ini ini udah di Cianjur Kak. Ini di Cianjur ya. Seru. Ini sama ini bareng posko penyintas terbesar di Cianjur waktu itu. Kita berbagi obat, ini berbagi sandang. Iya, sama masyarakat. Ini waktu acara rapat koordinasi gabungan penanggulangan bencana. Ini masih di Cianjur juga. Ini di Cianjur juga. Iya. Para relawan dan korbannya. Ini gimana? Ini lagi cek kesehatan di posko Cianjur. Cek tensi. Mereka gimana tuh responnya ketika dicek kesehatan? Responnya sih baik gitu. Mereka merasa terbantu gitu Kak. Itu tadi yang
Sungai apa tuh? Yang sungai itu lagi pelatihan evakuasi air di Situ Evakuasi. Gintung. Situ Gintung. Iya. Kalau nolong orang yang ini? Yang banjir, untuk banjir, ya. tsunami gitu. Oke, menarik sekali Iya. Erdam deh Naufal. Iya. Jadi karena ngelihat ininya Erdam jadi Erdam. Menarik sekali ya, banyak Iya. kegiatan yang dilakukan di Erdam UMJ ini ya. Bersama dengan Naufal ya. Nah Naufal akhirnya sekarang main pilihan, yuk pilih ya. Iya, boleh. Nanti Kak Vini kasih pilihan, Erdam pilih, Erdam lagi, Naufal pilih yang mana nih. Boleh Kak. Saking banyaknya kegiatan di Erdams. Nah, Naufal pilih yang mana nih, bertugas sebagai relawan di Indonesia bagian Barat atau Indonesia bagian Timur? Indonesia bagian Timur Kak. Kenapa tuh? Emang pernah tapi? Belum sih sebenarnya, belum. cuman emang impian saya untuk terjun di Indonesia bagian Timur. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia bagian Timur itu adalah kebanyakan daerah pelosok yang dimana sangat sulit untuk dijangkau dan kurang diprioritaskan gitu Kak. Tantangannya juga lebih besar Iya, ya? tantangannya lebih besar benar. Tapi resikonya kan juga besar, takut nggak sih? Cuman kayak lebih seru aja gitu Kak. Lebih seru aja ya? Kalau Karena emang udah kesana. berani ya, Iya. berarti nyalinya emang harus berani juga, harus besar ya. Oke, yang kedua, relawan 1 minggu di hutan yang landai atau 1 minggu di hutan gunung? 1 minggu di hutan gunung. Kenapa tuh? Karena kalau dari suasana kan mendukung juga ya, karena sejuk, terus juga pemandangannya bagus. Itu juga salah satu obat untuk relawan yang bertugas gitu. Jadi di saat lagi capek ngeliat pemandangan itu jatuhnya kayak healing sendiri gitu kayak Kak. healing sendiri ya. Terus juga untuk biasanya masyarakat yang di atas pegunungan itu juga sulit dijangkau sih Kak. Jadi kayak mereka lebih membutuhkan gitu. Jadi kita lebih berharga ya, apa upaya yang kita lakukan Iya, untuk benar. mereka. Baik, nah yang ketiga nih, kalau misalnya kamu ketemu ular besar, lebih mending mana dibanding ketemu banyak anjing liar? Lebih banyak ketemu anjing liar. Sama-sama serem sih dua-duanya Iya, ini. sama-sama serem sih Kenapa tuh? sebenarnya. Pertimbangannya apa? Mungkin kalau ini saya lebih melihat lebih banyak ketemu anjing liar itu seperti analogi dari banyaknya masalah mungkin Kak. Masya Allah. Ya. Kayak anjing liar ini kan kalau kita bersikap baik, kita sering ngasih makan, lama-lama kan anjing itu akan jinak gitu. Seperti halnya masalah, banyak masalah, kalau kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah itu juga akan jinak gitu, maksudnya akan hilang sendiri. Masya gitu. Allah, filosofis sekali ya. Iya. Ini gara-gara gabung di Erdam nih kayaknya Betul. jangan-jangan. Banyak belajar sih. Banyak belajar Iya. dari Erdam situ ya, gitu ya. Oke, nah apa sih yang mengubah hidup kamu ketika kamu gabung di Erdam gitu, sehingga mungkin juga mengubah cara berpikir kamu, sudut pandang kamu gitu? Iya, karena di Erdam sini saya belajar banyak hal sih, lebih ke bagaimana caranya diri sendiri ini bisa lebih mandiri, bisa lebih berani gitu, dan bisa lebih peduli ke sesama masyarakat gitu. Jadi percuma derajat kita tinggi, kita sukses, tapi kalau kita nggak peduli sama masyarakat, untuk apa gitu Kak, maksudnya seperti itu. Baik, Iya. Moto hidup kamu apa sih? Moto hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, pas banget nih ya jadi relawan ya, langsung Alhamdulillah. dipraktekkan. Iya, benar Kak. Iya. Nah, kira-kira harapan kamu ke depannya seperti apa buat diri sendiri dan juga buat UMJ ini? Ya, untuk harapan untuk diri sendiri, mungkin saya ingin membahagiakan kedua hati orang tua saya, itu yang paling utama. Terus juga saya ingin bekerja sesuai minat dan bakat saya, seperti yang tadi saya bilang. Terus juga tidak meninggalkan dunia relawan yang udah membentuk saya hingga saat ini gitu. Iya. Mungkin harapan untuk UMJ, support terus mahasiswa yang ingin berkembang, support terus mahasiswa yang ingin membawa nama baik UMJ itu sendiri gitu, dan jangan pernah membatasi kegiatan mahasiswa yang dimana itu membantu proses berpikir mahasiswa gitu. Baik, Ya. boleh pesan-pesan dong untuk teman-teman mahasiswa juga yang dalam perjalanan menemukan jati diri misalnya, dan juga ingin melakukan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Ya, mungkin untuk teman-teman di rumah atau di luar sana, tetap terus fokus kepada satu tujuan, lakukan apapun yang kalian ingin coba, jangan pernah takut salah, karena kita nggak akan benar kalau kita belum pernah salah gitu Kak. Jangan kita mendapatkan nilai 10 itu nggak cuman 5+5, tapi bisa 5 dikali 2, bisa 9 ditambah 1, bisa 2 ditambah 8. Itu artinya untuk menggapai suatu tujuan nggak hanya dengan satu cara teman-teman gitu. Jadi bisa kita melakukan banyak cara gitu. Tujuan boleh satu, tapi cara harus banyak. Oke, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Tujuan boleh satu, tapi cara
boleh bervariasi. Iya, betul. Ya. Jadi selalu ada banyak jalan untuk kita meraih betul, tujuan kita. Betul. Baik, terima kasih Noval Iya, sama-sama, atas Kak. sharing-sharingnya sangat mencerahkan dan juga menginspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Makasih ya Noval ya. Iya, Kak, sama-sama. Dan juga pemirsa TVmu dan Sobat Unggul UMJ juga terima kasih sudah menyaksikan UMJ Talks dalam episode kali ini, yaitu Sahabat Tangan-Tangan Harapan bersama dengan Noval dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan tidak terasa nih kita sampai di penghujung acara ini. Saya Fitni Auliani bersama juga dengan Noval dan seluruh kerabat kerja bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.